Oh iya, gimana kalau kita wisata horor, Cuk? Aku sih yes. Grace gimana, Grace? Oh, dia bahaya. Nggak mau. Masalahnya kita udah itu perumahan tuh. Nggak ada yang kaget, lagi semua lagi diem. Lagi nyari tuh escape room. Tiba-tiba dia lompat sendiri, megangin gue. Dah. Gue cari kan mana yang jump scare. Kok nggak ada? Wah. Beneran setannya. Takut aja. Kok setannya beneran? Enggak, gue gak ikut. Rame itu, buset gue. Coba alat Gue pembuang. pernah ini lu nepok bahu Jot, suruh dia stop aja di jalan. Jot, enggak apa-apa gitu aja. Oh, pas setir ya? Iya sering tuh lagi di jalan. Nggak, aku tuh kalau misalkan lagi di jalan gitu, tiba-tiba tuh sering ngeliat orang nyebrang gitu. Gue udah tau cerita ini nih, jadinya waktu gue disentek, tiba-tiba dia lompat, dak dak. Coba, mana yang jump scare nih? Gue nyari, siapa tau ada clue kan? Itu escape room maksudnya. Biasanya clue-nya malah di dekat jump scare. Gue cari, gak ada apa-apa. Terus dia tiba-tiba, enggak apa-apa. Takut gila. Beneran nih setan memang rumah hantu gue setannya beneran. Lawang Sewu gue pernah, bagus guys sebenarnya tempatnya. Terlepas horor atau enggaknya ya. Kau pernah Mas Pe? Enggak, belum. Enggak, bagus kok. Lawang Sewu Semarang oke loh sekarang, oke sih. Makanannya enak-enak Semarang. Kayak ini mau kalau yang nggak lazim ya mungkin ya ini di Bali sih, lagi di Bali. Jadi kita bisa wisata malamnya dapat, wisata uniknya dapat. Ada satu daerah, satu pulau di Bali itu namanya Trunyan. Trunyan itu tempat di mana orang meninggal di sana, yang orang asli desa Trunyannya ini meninggal. Ya? Dia cuma ditaruh di bawah pohon sampai mayatnya dikering. Dan di situ dia bau mayatnya. Ya, itu menarik. Jadi kayak lu datang lewat tiba-tiba ada mayat di situ. Kayaknya pernah tahu ya. Namanya Trunyan. Yeah. Gua udah pernah ke situ sekali. Bali banget. Menurut kalian gimana? Nice Trunyan. Oh, kota terbang Kalai Batam juga nice tuh. Kenapa tuh? Apa tuh? Jadi zaman dulu kan Batam itu ada Jualan tempat HP bekas. kayak kasino gitu dulu kan semi legal gitu kan. Terus akhirnya kan dibikin ilegal di Indonesia. Itu jadi kotanya tuh yang isinya banyak begitunya ditutup semua. Oke. Jadi kayak satu daerahnya gitu yang kasino ilegal gitu. Oh, benar-benar tutup, nggak dipugar, Masih ada emang? nggak digusur. Tahu gue masih ada tempatnya. Cerita horor lagi dong, Ci. Nggak ada yang bisa diceritain kan? Nah ini coba deh lo orang email ke xbuga.biz@gmail.com. Ceritakan cerita horor aku bacain. Kok anak bis Rob? Ini rumah lama kita, rumah lama gua yang di BSD lagi main pingpong tuh, lagi pada Nah main itu udah rumah. pernah gue ceritain tapi nggak apa-apa. Apa Tapi beda, bukan koleksi itu. Jadi pernah lagi main pingpong guys di rumah. Lagi pada datang tuh lagi main pingpong, terus mantul tuh ke lantai 2 bolanya. Nah, pingpongnya di lantai berapa? Enggak. Aku. Gini. Mantul ke lantai 2 tuh gimana? Gua mau main. Nggak ada gravitasi di rumah itu? Nggak gini maksudnya. Hah? Jadi gua itu ada meja pingpong. Meja pingpong seperti biasa kan ada manusia impulsif yang tiba-tiba nggak kaget juga ada meja pingpong tiba-tiba di dalam rumah. Nggak, kalau pingpong kayak karena emakku atlet pingpong kayak biasa gitu loh, di rumah nenekku ada, di rumah ini ada, di rumahku ada. Jadi gara-gara di sini ada pingpong waktu itu lagi ulang tahun Jot deh. Kayaknya pokoknya lagi pada ngumpul dah ramai di ruang sana. Terus tiba-tiba Michelle ngajak gua, "Mbak, ayo main pingpong." Ada bednya ada, mejanya udah ready kan, bolanya nggak ada. Oke. Gua cari. Yang warna oranye nih. Oranye, kalau putih. Oke. Bolanya gua cari, bolanya nggak ada. Kira ya udah kita kayak, ya udah deh, nggak usah main deh, ya udah gitu. Tapi meja udah digelar tuh. Meja memang selalu standby. Oh, oke, terus Tiba-tiba bola dari lantai 2 jatuh. Tangganya tuh tangga orang kaya yang lingkar gini nih. Tahu nggak? dari marmer. Iya, rumahnya mereka rumah sukses namanya zaman dulu. Ya nggak percaya, namanya rumah sukses. Bisa bayangin dengan kayak hidup mereka sih. Oke, terus Bola tiba-tiba turun, tangganya muter nih, sampai bawah. Udah, di atas ada siapa? nggak ada Nggak ada siapa.
Oke. Itu nice. Oke. Nah, Itu gitu ceritanya tuh, salah satunya itu. yang aku rokok udah jadi, kamu tahu nggak sih? Rokok apa tuh? Kalau cerita rokok lu Belum. Gimana? TKP di di rumahku. Jadi rumahku yang kalau pernah masuk itu dulunya gas ibu sebenarnya. Oke. Dan kamarku itu dulu sebelum nikah cuma di bagian ke kiri dapur, ke kanan kamar, cuma di bagian itu aja temboknya, sisanya itu gas ibu kebuka gitu. Nah waktu itu aku masih pacaran sama Greta, terus balik dari nganterin Greta, aku di gazebo santai kayak di sofa kayak gini, santai. Aku mau ngerokok. Rokok tuh biasanya di HP, di tas, di sakuku. Mana rokok? Aku chat ke Greta, sayang, rokokku di kamu nggak kan di sayang ya. Aku lupa bahasanya gimana lah ya. Oh nggak ada rokok. Ya udah aku sambil nyantai, ya udahlah mungkin ketinggalan di mobil atau jatuh di mana, ya udah gitu. Tiba-tiba ada rokok di depan ini. Wah, jatuh di dadaku. Terus sih gimana? Nggak ada orang? Ya, nggak ada orang, ya kayak kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Aku bilang, tambah satu lagi dong, masa sebungkus doang. Kok? Tapi jujur itu sok berani, Cok. Jadi biar aku nggak kelihatan takut, aku bercandain gitu. Tapi aku di situ langsung ngechat sama Greta, takut. Aku langsung menceritakan semua itu ke Greta dan aku takut gitu. Menutupi aja Di depan kalau memang ada setan kan, aku nggak takut loh. Statue. Itu kaget, tiba-tiba ada rokokku kaget. Yang satu slop harusnya waktu itu. satu slop deh. Satu bal buat dagang. Baik sih, ngasih rokok baik. Baik. Waktu itu dia juga baik, lu main pingpong, bola Dikasih. nggak ketemu dikasih bola, nggak di orang, aman aja. Baik, orang baik. Yang di Rukiah tau lo? Apa? Yang aku di Rukiah. Kenapa tuh? Iya. Rukiah nggak tahu ya? Aku pernah dengar itu lupa kayak. Coba boleh diulang mas? Rukia lupa. Tembung ada iblisnya serius. Oh belum, saya nggak tahu. Lupa. Jadi pernah dengar kau tuh pernah di Rukia. nah, dulu aku tuh punya kantor dan ada sesi di mana gini, kalau di kerjaanku itu ada bulan di mana sepi kerjaan, guys. Oke. Karena ya kayak mungkin kalau di kita ada kuartal 1, 2, 3, kalau misalnya di kuartal 2 biasanya sepi. Ya, kita masih preparation. Lah kayak gitu-gitu kan. Nah, ya gitu, ada bulan-bulan mana sepi dan emang, tapi aku wajibin mereka masuk kantor tapi nggak ada kegiatan gitu. Nah, dengan gabutnya aku, kamu pernah rukiah nggak? Kita coba rukiah yuk, kayak gitu. Ada kata salah satu orang kantor namanya Pak Ayub, ada Dek, manggil aku Dek, ada Dek, di ini. Ayo coba yuk, kita berangkat semua rukiah. Akhirnya after maghrib kita berangkat rukiah. Dan ketemu sama ustadznya jelasin kalau rukiah itu ya caranya Nabi Muhammad itu cara yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menyembuhkan, sebenarnya cara untuk menyembuhkan. Dan ada tiga tingkatan di dalam diri kita yang bisa masuk ke kita. Tingkatan paling rendah itu jin, tingkatan kedua itu setan, tingkatan paling atas itu iblis. Nah, terus apa pertanda kita harus rukiah? Ustaznya jelasin, pertanyaannya ada 3 juga. Pertanda yang pertama, kalau kita tidur suka menggerakkan gigi. Gua dari kecil kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Biasanya kan orang di sebelah kita atau orang yang tidur sama kita yang tahu. Pertanda yang kedua, tulang belikat sini sering sakit. Oke. Di badan belikat itu sering ketusuk, rasanya kayak ketusuk gitu. Tapi itu bisa aja karena alasan fisik. Karena hidup kelamaan. Nah, bisa aja karena kurang minum air putih, ya bisa aja kan. Nah, yang ketiga nih, yang mungkin orang-orang Islam relate. Kalau sholat sering lupa rakaat. Jadi sholat kan biasanya ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Misalnya ini tadi udah rakaat keberapa ya? Aku udah ngelakuin ini atau belum ya? Misalnya ada tahiyat awal, udah ngelakuin tahiyat awal belum ya? Kayak gitu-gitu. Sering tuh. Nah, pikiranku kok 3-3-nya ada di aku. Wah, tambah excited, aku semangat nih.
di Rukiah. Akhirnya di Rukiah grup gitu, aku sama anak-anak kantorku. Terus dapat 10 sampai 15 menit. Yang paling kiri ada namanya Yayan, kena Yayan. Akhirnya semuanya berhenti dan kita fokus ke Yayan. Yayan ini kayak ular. Mendesis. Mendesis terus semakin dibacain semakin mendesis dia. Wah, kayak gitu. Terus ya udah pakai bahasa Indonesia, ditanyain sama ustadznya, kamu siapa? Dibacain lagi, nggak mau jawab, dibacain. Terus akhirnya dia mau jawab, aku jin ular bahasanya, aku jin ular. Kenapa kamu masuk ke tubuhnya Yayan? Diberitahu, katanya disuruh sama kakeknya. Kok bisa? Lewat apa? Lewat tulisan di dompet. Akhirnya dicek tuh, dompetnya langsung diambil sama kita. Dan ternyata bener, di dompetnya tuh kayak ada baca-bacaan apa ya, bahasanya kalau bahasa orang Jawa itu sikap ya. Jadi bahasa-bahasaan Arab gitu, nah masuknya lewat itu katanya, buat ngejagain, katanya kakeknya memang naruh itu buat ngejagain si Yayan. Oke. Gitu. Berarti dia jin baik lah istilahnya. Aku nggak tahu ya, apakah jin baik, jin jahat atau apa, aku tahu nggak tahu. Terus intinya diusir aja. Akhirnya sikap itu dibakar, terus dibacain bla bla bla. Akhirnya Yayan muntah-muntah. Udah kayak gitu. Terus kita pulang. Di perjalanan pulang, aku nanya ke Yayan, Yan, itu tadi serius? Kau melakukan itu, kau sadar atau enggak? Itu pertanyaan pertama aku. Aku sadar, P. Manggil si Yayan manggil aku P. Aku sadar, P. Hah, kau sadar? Berarti kau sadar melakukan mendesis semua itu, kau sadar? Enggak, maksudku bukan gitu. Aku sadar, tapi tubuhku gerak sendiri, kerongkonganku gerak sendiri. Bukan aku yang ngomong, bukan ini. Jadi kayak dia punya dua kepribadian, dan karena dia tahu ada yang mengendalikan, dia mundur, tapi dia sadar. Bukan yang black out atau skip, tapi dia sebenarnya sadar apa yang dilakukan tubuhnya itu sadar, dan dia memejamkan mata gitu. Oke, aku semakin penasaran dong. Akhirnya ya udah, besok kita kesana lagi. Aku pengen di Rukiah tapi sendirian, jangan grup, saudara. Solo nih. Taiwan aku nih sama ustadznya nih. Ya, aku bilang ke ustadznya kalau aku penasaran sama Rukiah. Apa nih? Soalnya 3 pertanda tadi aku sering mengalami gitu. Dan akhirnya singkat cerita di Rukiah cukup lama, ada Greta juga waktu itu. Greta nonton dan merekam. Singkat cerita aku posisinya kayak gini nih, bener-bener kayak gini, belakangku tembok. Terus aku gini. Di Rukiah itu cukup lama lah aku untuk kena. Ada 10-15 menit kayak sampai kapan ya aku nggak kena gitu. Tiba-tiba tanganku gerak sendiri. Gini. Nah, tangan gini. Ini. Dan aku masih inget, aku mendengar ada yang ngomong, Greta atau siapa ya? Atau kakakku ngomong, wah, yang di dalamnya jin drummer nih. Kayak ngedrum gitu. Kayak gitu kan. Normal. Dan aku terus. Nah, terus lama-lama dia awalnya gini, terus mukul-mukul gini. Mukul badan gitu. Nah, Sakit darah gitu. terus ya Ustadz begitu mukul lumayan kenceng, Ustadznya berhenti. Siapa kamu? Gak jawab. Dan begitu bacaan berhenti, benar-benar langsung berhenti. Oke, kalau nggak mau jawab, saya bacain lagi ya. Bacain lagi, mukul lagi. Sekarang 2 tangan. Terus diberhenti lagi. Sesuai ketukan. Enggak kasih ketukan. Terus Jadi sama. terus ustadznya nanya, terus saya bilang, kalau misalnya kamu nggak menjawab akan saya bacakan terus. Kesakitan kan kamu? Oh, ternyata dia tuh gerak karena kesakitan. Dibacain itu tidak suka, tidak nyaman. Posisinya kau sadar nggak? Aku sadar, tapi aku memejamkan mata. Oh iya, sebelum itu ustadznya bilang, kalau pingin lepas dari itu cukup buka mata. Untuk mengontrol tubuhmu lagi, cukup buka mata. Dan memang aku punya kuasa, walaupun aku walaupun aku
kalau misalnya aku mencoba untuk gak mukul bisa aja, tapi aku membiarkan tanganku gerak sendiri, memang aku membiarkan, bukan yang tubuhku dikendalikan 100% enggak. Tidak ditolak lah juga. Aku juga, tapi tidak menolak untuk tubuhku bergerak. Tuh, lanjut. Kalau misalnya nggak mau, saya bacakan lagi. Masih diem dia. Akhirnya baca lagi. Nah kali ini ada treatment yang beda nih. Kayak jarinya dia disentuhin ke jidatku, gini. Itu baru menggelinjang ke badanku. Kayak bener-bener kepanasan gitu. Kayak nolak gitu lah. Kayak nolak. Aku nggak tahu. Mungkin yang ada di dalam diriku merasa amat sangat kepanasan dengan hal itu. Terus baru diajak ngobrol lagi. Siapa kamu? Wah, Yunus. bukan. Jangan kayak gitu. Kamu bisa bahasa Indonesia, aku tahu. Udah ngomong aja siapa kamu. Dibacain lagi sampai akhirnya dia ngaku. Kamu siapa? Jin. Bukan. Nah, itu suaranya lebih serem dari itu. Greta nanti yang cerita. Kalau misalnya ada kamu nanya Greta besok lagi lah. Bukan. Terus kamu siapa? Jin. Bukan. Setan? Bukan. Dok-dok kamu. Jin bukan, setan bukan. Iblis, Cuk. Iblis, Cuk, dalam diriku iblis kentot. Terus. Iblis. Iya. Wah, beneran iblis dalam tubuhku, anjing. Abis itu apa yang dilakuin? Nggak ada. Jadi, oke. Iblis. Kenapa kamu bisa masuk? Kenapa kamu bisa masuk ke tubuhnya ini? Karena dia sendiri yang minta. Karena dia sendiri yang minta. Hah? Aku mikir, aku bener-bener aku sendiri yang minta. Aku perasaan nggak pernah tuh melakukan pesugihan, nggak pernah ngelakuin ritual demon apa sih bahasanya tuh yang demonik satanik itu nggak pernah. Kok kapan aku minta? Tapi di tengah itu aku mengingat sesuatu. Waktu itu aku pingin PS2. Di aku SMP mungkin ya, aku SMP atau SMA, aku SMP kayaknya. Aku pingin PS2. Dan di kamarku aku benar-benar sendirian. Aku bilang, ya udahlah, kalau Tuhan gak bisa bantu, iblis siapapun itu, aku mau. Tapi aku ngomong sendiri di kamar tuh kayak monolog gitu loh. Kayak monolog. Ya udahlah, yang penting aku pengen PS2. Aku serahkan tubuhku ke kamu. Ya. Tapi itu kan pemikiran anak SMP tolol. Masa iya dengan gitu aja bisa perjanjian dengan iblis, agak aneh. Itu cuma obrolan tolol aja sebenarnya. Dan ya memang aku akhirnya diberikan PS2. Tapi kan doa sih, biar diganggu ucap. Iya. Terus lanjut ke itu aku mengingat kejadian itu apa itu ya. Terus ya udah keluar kamu. Nggak mau. Dia belum nggak mau. Terus akhirnya karena menurutku udah terlalu lama, ada sejam lebih lah. Kayaknya udah capek, aku juga udah capek. Aku buka mata. Ini yang ngentot nih. Greta ngasih sendiri ya. Begitu aku buka mata, bukannya aku bisa mengambil apa ya maksudnya, bisa bukannya dia hilang, nggak kontrol kuasa di atas kontrol aku bukannya hilang, malah aku makin melotot terus sambil ketawa. Wih itu aku sendiri kaget. Hah, kok bisa melotot sambil ketawa? Terus akhirnya aku dipegangin sama orang-orang kantorku ini badannya gede-gede lah. Sama sih. Dua kayak Sin, satu kayak Juan. Kok dengerin ya? Jadi bangun. Apa? Kok dengerin? Udah dengar tadi. Enggak denger. Nah itu nggak kuat, nggak bisa nahan aku. Sampai bacaannya semakin kenceng dan ustadznya bilang lawan. Akhirnya aku bisa cukup tenang. Tapi aku nggak muntah. Terus aku nanya, gimana kan kok di dalam tubuh saya ada iblis? Aku nanya kayak gitu, ustadznya bilang tenang aja. Sifat dasar jin, setan, atau iblis, sifat dasarnya itu bohong. Bisa aja yang kemarin di Yayan itu iblis tapi ngaku jin, bisa aja yang di kamu jin ngaku iblis, bisa. Jadi nggak usah terlalu takut yang di dalamnya siapa, jangan gampang percaya karena memang sifat dasarnya pembohong. Oh gitu. Dua. Gitar dua. Terus gimana cara ngusirnya? Sebenarnya cara ngusirnya ya perbanyak sholat sama baca Al-Quran. Nanti
dia begitu udah nggak nyaman sama kamu akan mimpi. Kamu akan mimpi kamu akan berperang sama dia. Nah di situ dia akan kalah. Kalau itu sudah terjadi, dia udah pergi dari badanmu. Selain itu nggak akan ada yang bisa. Jadi kalau di yang level ini itu harus kamu lawan dari dirimu sendiri, nggak bisa tiba-tiba saya ngusir karena dia udah terlalu lama dan terlalu kuat. Katanya tadi bisa aja jin yang berubah menjadi iblis, berarti beneran iblis dong ngentot. Kalau dia nggak bisa kau usir, ya udah. Semenjak itu, kalau misalnya aku ke tempat-tempat horor, aku berpikir nggak takut. Misalnya nih ada kuntilanak gitu, cuma setan. Dalam diriku iblis, harusnya kau sungkem sama aku. Lu pemikiran lu juga ngentot. Nggak takut orang yang gitu-gitu. Apa dulu? Punya Allah. Iya, kan Allah di sekitar yang di atas, yang benar-benar ada dalam diri kan iblis. Makanya dia apa ya, kasarnya bukan level lah yang jin, pocong, kuntilanak, kulri gombel kan kelasnya masih jin atau setan. Nggak masuk akal. Nggak. Pemikiran gua. Nah, kan? Demon is him. I am a demon. Itu sih. Itu cukup aneh. Pengalaman di Rukiah itu cukup aneh buat aku bisa ngerasain badan gerak sendiri, kerongkongan gerak sendiri, mata melotot sendiri, ketawa sendiri, itu aneh. Tapi lu masih berarti udah nggak skeptis sejak saat itu? Masih skeptis soal apa nih? Soal kerasukan sekarang mungkin? Menurutku nggak kerasukan ya? Menurutku beda Sekarang urusan. pembahasan beda. Tapi lu Beda. udah mimpi Belum. belum sampai sekarang? Belum. Berarti apa kalau belum mimpi? Jarang sholat, geng. Rajin dia, rajin jujur. Aku sih nggak percaya masih ada atau nggak ada, tapi ya udahlah, karena memang kalau di dalam diri kita itu ada atau nggak ada kan Sebenarnya kita nggak tahu juga. Iya. nggak, konsepnya gini, guys. Konsepnya itu dia ada dalam diri kita itu untuk mengganggu atau menggoda kita. Kalau di yang aku percaya ya, aku punya hati nurani. Hati nurani ini, misalnya hati nuraniku itu aku dengar suara adzan, aku harus sholat nih. Nah, si iblis, jin atau setan ini yang bisikin, udah nggak usah sholat, yang lain juga nggak sholat, udah nggak usah sholat, dingin juga kamu ngambil air wudhu entar kedinginan. Nah itu si iblis atau si jin atau si setan. Kalau selama hati nuraniku bisa mengalahkan itu, ya dia nggak punya kuasa apa-apa. Maksudnya dia jin, setan, iblis itu nggak akan bisa take kontrol diriku, cuma bisa bisikin atau menggoda, cuma sebatas itu aja. Jadi aku berpikir walaupun ada di dalam diriku, selama aku nggak berlebihan atau nggak aneh-aneh, ya udah aja sih. Nggak kayak Naruto dengan jin Jinchuriki yang bisa tiba-tiba muncul, bukan yang kayak gitu.